Dashman Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri persenjataan. Memiliki 20 cabang perusahaan yang tersebar di Amerika Serikat, yang mana anak perusahaan yang tersebar di kota-kota dengan induk perwakilan perusahaan cabang Los Angeles, New York City, dan Chicago. Beberapa tahun ke belakang, perusahaan mengalami kendala dalam pencatatan stok pembelian, sehingga diperlukan penyelesaian masalah manajerial yang bertahun-tahun sudah langgeng terdesentralisasi tersebut. Datang seseorang yang bukan dari bagian perusahaan, Mr. Post memiliki tujuan untuk menjadikan alur komunikasi yang awalnya terdesentralisasi menjadi terpusat. Namun, terdapat kesalahan dalam sosialisasinya, sehingga mengakibatkan ketidakefektifan strategi tersebut. Di sisi lain, ada Mr. Larsen, karyawan yang sudah berpengalaman di Dashman Company, sekaligus orang yang ditunjuk Mr. Manson sebagai sekretaris Mr. Post, yang dimana pendapatnya kurang diindahkan oleh Mr. Post dengan dalih terlalu sibuk. Untuk menyelesaikan permasalahan krisis bahan baku produksi tersebut, Mr. Manson mengundang 20 plan eksekutif, yang kemudian akan diwakilkan oleh 3 perusahaan cabang untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diberi nama Crisis Communication Management Dashman Company, di mana di dalamnya juga terdapat Mr. Post sebagai new Vice President dan juga Mr. Larsen sebagai asistennya. Praktik ini merupakan sebuah tujuan dari komunikasi yang terdesentralisasi yang akan diubah menjadi tersentralisasi. Dan hal ini adalah fase sosialisasi yang dicanangkan oleh kelompok kami. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mr. Manson. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajer perusahaan cabang Dashman Co yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, saya menunjuk Mr. Post sebagai wakil presiden baru untuk mengatasi masalah yang ada di Dashman Co. Selamat datang, Mr. Post. Semoga kita bisa bekerjasama dengan baik. Beberapa waktu lalu, Mr. Post mengirimkan email kepada seluruh jajaran manajer perusahaan terkait perubahan prosedur penandatanganan kontrak terkait pembelian. Nah, namun ternyata respon yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perubahan prosedur ini dilatar belakangi oleh adanya kelangkaan bahan baku produksi, sehingga perlu adanya peraturan yang baru. Tidak hanya itu, setelah dilakukan evaluasi, kita melakukan perubahan terhadap komunikasi, dikarenakan perlu adanya perbaikan pada Dashman Co untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk perencanaan ini akan dipresentasikan oleh Mr. Post beserta sekretarisnya Mr. Laser. Baik, terima kasih untuk sambutannya Mr. Manson, dan selamat pagi untuk pimpinan cabang yang sudah hadir dan juga Mr. Larsen atas kehadirannya. Jadi, mengingat kembali yang disampaikan oleh Mr. Manson tadi, bahwasannya terdapat kesalahan antara saya sebagai pemangku kebijakan pada masalah ini dengan rekan-rekan dari perusahaan cabang. Dan di sini saya mewakili perusahaan ingin mohon maaf atas keteledoran tersebut, dan semoga masalah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Untuk selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Larsen yang sudah dengan sangat baik hati membantu saya dalam kinerja setahun ini. Kemudian juga kepada perwakilan cabang yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih karena sudah bersedia untuk berdiskusi dengan kami. Untuk selanjutnya, mengenai pembahasan dan manajerialnya akan saya berikan kepada Mr. Larsen. Baik, terima kasih Mr. Post. Sebelumnya saya ingin mengoreksi ya bahwa Mr. Post ini belum 1 tahun di sini, masih baru beberapa bulan. Baik, kita lanjutkan saja. Sebagai asisten yang akan menjelaskan topik pertama rapat, yakni mengenai krisis yang kita hadapi sekarang tentang masalah manajerial yang terdesentralisasi. Kami memahami apabila kita sudah melakukan model komunikasi ini selama bertahun-tahun lamanya, dan kami juga memahami adanya efektivitas program atau kebijakan yang kami canangkan di masa lampau. Namun melihat perkembangan pasar yang semakin luas dan demand pasar yang semakin besar, jika kita tetap mempertahankan prosedur atau kebijakan ini, kami menyadari perusahaan Dashman Co akan tergerus oleh zaman atau mungkin perusahaan-perusahaan lain. Untuk itu, kami membuat kebijakan baru, yaitu sebuah controlling dan pengajuan pembelian untuk mudahnya proses tracking, di mana hal ini merespon adanya permasalahan tentang penurunan stok bahan baku.
Nah, tahap pencanangan program baru ini akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap prakedatangan, yang kedua adalah tahap pertemuan, dan yang ketiga adalah tahap metamorfosis. Tahap prakedatangan ini akan diasosiasikan sebagai tahap pengenalan program baru kita. Mengapa kita harus mengubah model menjadi tersentralisasi atau terintegrasi penuh dengan pusat, di mana yang sebelumnya adalah terdesentralisasi. Kami mengakui kehebatan pimpinan cabang dalam mengelola perusahaan cabang Desmenco. Selama ini, saya pun sebagai orang lama di perusahaan ini menyadari efektivitas tersebut di masa lampau. Namun kita membutuhkan laporan pengeluaran dan pemasukan yang lebih ketat untuk menjaga keseimbangan keuangan di perusahaan Desmenco. Yang kedua, tahap pertemuan. Saat ini perusahaan mengalami penipisan stok bahan baku sebesar 40% dan akan terus berlanjut menurun hingga 20 tahun ke depan. Karena permintaan pasar yang tidak berkurang bahkan semakin besar dan kita sebagai produsen terbesar di negara ini, kita akan melakukan pengetatan kontrol. Untuk detailnya akan disampaikan oleh Mr. Pos nanti. Yang terakhir adalah tahap metamorfosis. Untuk mengetahui efektivitas alur komunikasi baru nanti, kita akan menggunakan sistem controlling langsung oleh perwakilan karyawan yang sudah dipilih, perwakilan karyawan pusat tentunya dengan periode setiap sekali setiap triwulan, mohon maaf. Dan ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan program baru atau kebijakan baru yang akan kami canangkan. Untuk memudahkan alur komunikasi kebijakan baru nanti, kami menyiapkan sosialisasi alur manajerial terkait pengajuan pembelian. Sosialisasi dilakukan agar keseluruhan pemangku kebijakan, terutama para manajer perusahaan cabang, mengetahui secara detail hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan untuk itu, Mr. Pos akan menjadi presenter untuk sosialisasi kali ini. Silahkan, Mr. Pos. Baik, terima kasih kepada Mr. Larson yang sudah membuka diskusi pada siang hari ini, mohon maaf. Selanjutnya saya ingin melanjutkan diskusi mengenai pengajuan proposal pembelian. Saya izin menyampaikan melalui gambar ini. Jadi yang pertama, ini ada perubahan mengenai alur pengajuan. Seperti yang sudah kami sampaikan melalui surel di perusahaan cabang masing-masing, bahwasanya terdapat perubahan yang pada awalnya kita melakukan pelaporan itu satu tahun sebelum melakukan pembelian, sekarang diubah menjadi H-7 pembelian. Nah, hal ini kita lakukan agar kita mudah untuk melakukan check-in dan check-out mengenai barang yang harus keluar masuk di perusahaan, karena kita juga sedang melakukan pengetatan ya mengenai pengawasan. Kemudian selanjutnya ini ada 4 tahap yang akan terjadi ketika perusahaan cabang mengajukan mengajukan proposal pembelian. Yang pertama, perusahaan cabang akan mengirimkan proposal terkait pengajuan pembelian kepada perusahaan pusat. Jadi pengirimannya itu bisa dilakukan melalui email seperti yang kita lakukan pada beberapa bulan lalu. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan checking mengenai proposal tersebut, dan itu kisaran memakan waktu maksimal 7 hari dalam hari kerja. Dan apabila nanti kita melampaui batas, akan melakukan konfirmasi kepada admin pada setiap perusahaan cabang. Kemudian selanjutnya, setelah kami melakukan persetujuan terhadap proposal, kami akan mengirimkan perwakilan dari perusahaan cabang untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan di perusahaan Miss Firda, Miss Wulan, dan juga Miss Asmi nanti. Nah, nanti apabila terdapat negosiasi itu diperbolehkan, karena kami menyadari bahwasanya yang paling tahu medan dari perusahaan cabang adalah ibu-ibu sekalian, jadi kami akan memberikan wewenang tersebut. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah ketika proposal itu sudah disetujui, maka perusahaan cabang dapat langsung melakukan pembelian dan melakukan pelaporan. Kemudian poin yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah kami menyadari bahwasanya perubahan alur komunikasi yang menjadi tersentralisasi ini pasti menjadi satu hal yang baru, dan kami juga ingin menyampaikan bahwa tujuan dari kami ingin melakukan sentralisasi komunikasi adalah agar memudahkan perusahaan cabang untuk melaporkan kendala-kendala yang terjadi secara mendadak. Jadi tidak perlu ditumpuk selama 1 tahun baru kemudian dilaporkan, tapi bisa langsung dilaporkan pada hari itu atau waktu itu juga kepada perusahaan pusat, sehingga perusahaan pusat dapat mengambil tindakan dan juga melakukan konfirmasi kepada perusahaan cabang. Baik, itu 2 poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Mr. Larson.
Baik, begitulah penjelasan sosialisasi oleh Mr. Pos terkait alur pengajuan pembelian dan juga beberapa informasi penting terkait komunikasi kepada perusahaan. Untuk selanjutnya, kami akan terbuka dan sangat senang sekali apabila para manajer cabang memberikan tanggapannya tentang kebijakan baru yang akan dicanangkan. Untuk itu, saya persilahkan untuk para manajer cabang memberikan tanggapan terkait hal ini. Baik, terima kasih atas kesempatan baiknya. Perkenalkan saya Mrs. Wulan, manajer perusahaan cabang yang ada di NYC. Saya ingin menyampaikan terkait keluhan yang terjadi pada perusahaan yang saya kelola. Nah, pada perusahaan cabang yang kami kelola itu merasa kesulitan untuk melakukan pelaporan karena kebijakan sebelumnya itu sangat sulit untuk diaplikasikan. Nah, terkait komunikasi yang dilakukan lewat surat ini, saya sangat setuju dan sangat mendukung. Nah, selanjutnya terkait pengajuan pembelian yang lebih sistematis ini juga bisa mendukung pembelian yang lebih sistematis sehingga dapat meminimalisir keluputan pembelian yang nantinya dapat berakibat buruk pada perusahaan. Oke, saya ingin memberikan tanggapan juga. Saya sebagai manajer cabang di wilayah LA juga sangat setuju terhadap kebijakan baru ini. Memang permasalahan yang sering ditemui karena perusahaan sebelumnya melimpahkan wewenang secara independen dan memunculkan hambatan pada negosiasi dengan klien maupun terkait duplikasi barang. Nah, dengan adanya kebijakan baru yang tersentralisasi ini sangat berpengaruh pada integrasi perusahaan cabang dengan pusat, mengingat hal terkait pembelian merupakan hal yang sangat krusial. Baik, saya juga ingin menyampaikan tanggapan. Perkenalkan, saya Mrs. Firda, manajer dari perusahaan cabang Chicago. Secara keseluruhan, kebijakan baru yang dirancang ini merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Melihat bagaimana manajemen perusahaan cabang yang saya kelola kurang efektif dengan kebijakan sebelumnya, mulai dari persediaan bahan baku, negosiasi, hingga prosedur pembelian. Kurangnya integrasi memunculkan hambatan-hambatan lainnya, sehingga kebijakan ini saya harapkan dapat menjadi solusi yang sangat strategis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan oleh para manajer perusahaan cabang yang sangat berdedikasi untuk perusahaan ini. Catatan dan masukan internal tadi akan dijadikan pembelajaran untuk Desmenco ke depannya. Benar, Mr. Manson? Untuk Mr. Pos sendiri, apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum diskusi ini saya akhiri? Kalau dari saya sudah cukup karena tadi evaluasi dan juga saya kira perusahaan-perusahaan cabang juga sudah menyetujui program ini, jadi bisa diakhiri. Baik, kalau begitu rapat siang hari ini akan saya akhiri. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan juga waktunya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih.